Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channel berita kesayangan kita. Berikut tanggapan berbagai pihak terkait meninggalnya Menpan RB Cahyokumolo. Cahyokumolo meninggal dunia. Pengacara Habib Rizik malah peringatkan pejabat dan aparat hukum sebelum dijemput ajal. Honorer kira Cahyokumolo meninggal dunia hoaks. Langsung menangis, ada hutang budi honorer banyak diangkat PPPK. Pengakuan Fadly Zon soal sosok Cahyokumolo tidak banyak orang tahu. Puan Maharani kenang sosok Menpan RB Cahyokumolo yang tak banyak diketahui orang. Ikut berduka, Ganjar Pranowo ungkap hal luar biasa yang dilakukan Cahyokumolo. Megawati berduka Cahyokumolo meninggal dunia, perintahkan kader dan simpatisan kibarkan bendera setengah tiang. Pengacara Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya Menpan RB Cahyokumolo. Menurut Aziz Yanuar, terlepas dari kekurangan dan kelebihan sebagai menteri, namun sosok Cahyokumolo merupakan orang baik. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Turut berduka cita. Beliau orang baik, terlepas kelebihan dan kekurangannya, kata Aziz Yanuar, Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022. Kematian, kata dia, merupakan awal kehidupan yang abadi untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Kematian akan mempertemukan kelak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujarnya. Karena itu, dia mengingatkan mereka yang mempunyai peran penting di pemerintahan agar semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah. Sebab kematian itu merupakan pelajaran penting bagi mereka yang masih hidup di dunia ini. Ini pelajaran penting bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita kembali. Sudah seharusnya selama kita di dunia semaksimal mungkin jalankan perintahnya dan jauhi larangannya, ujarnya. Selain itu, Aziz Yanuar juga mengingatkan para penegak hukum agar menegakkan hukum yang berkeadilan di dunia ini sebelum dijemput kematian. Di antara perintahnya adalah tegakkan hukum Allah dalam segala hal di dunia ini. Jangan sampai menyesal nanti jika sudah mati, ujarnya. Menpan RB Cahyokumolo meninggal dunia setelah menjalani perawatan sejak pertengahan Juni lalu di Rumah Sakit Adiwaluyo, Menteng, Jakarta Selatan. Cahyokumolo meninggal dunia pada Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022, sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat karena menderita penyakit komplikasi. Berdasarkan keterangan dari Humas Kemenpan RB melalui pesan singkat, jenazah Cahyokumolo akan dimakamkan di TMP Kalibata. Sebelum dimakamkan, jenazah Cahyokumolo terlebih dulu disemayamkan di rumah duka di Kompleks Rumah Dinas Widya Chandra 402, Jakarta. Kemudian jenazah Cahyokumolo akan disalatkan di Masjid Kuba kantor Kemenpan RB di Jalan Jenderal Sudirman, Kaf. 69 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Honorer kira Cahyokumolo meninggal dunia hoaks. Langsung menangis, ada hutang budi honorer banyak diangkat PPPK. Kabar Menpan RB Cahyokumolo meninggal dunia pada Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022 sempat dikira berita hoaks oleh kalangan honorer. Pasalnya, memang diketahui bahwa Cahyokumolo tengah sakit dan dirawat di rumah sakit. Kabar Cahyokumolo meninggal dunia dikira hoaks itu diungkap Ketum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia,
FHNK2I, Raden Sutopo Yuwono. Kepada JPNN, Raden Sutopo Yuwono mengungkap kalangan honorer sempat mengira kabar Cahyokumolo meninggal dunia adalah berita hoaks. Sementara dirinya sendiri mengaku juga sempat tidak percaya dengan kabar duka itu. Saya sempat share, tetapi dibilang hoaks, ujar dia, Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022. Akan tetapi, kemudian muncul berbagai pemberitaan tentang Cahyokumolo meninggal dunia. Namun, sekarang semua sudah jelas bahwa Pak Cahyokumolo sudah meninggal, sambung Sutopo. Sutopo juga mengaku sempat menangis karena ingat jasa-jasa Cahyokumolo selama menjabat Menpan RB. Berkat kebijakan Cahyokumolo, honorer non-K2 bisa ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Bahkan banyak di antara para honorer tersebut yang lulus. Sutopo sedih karena belum sempat menyampaikan terima kasih secara langsung kepada Cahyokumolo. Ya Allah, saya sedih sekali karena belum sempat menyampaikan rasa terima kasih langsung kepada beliau karena honorer non-K2 diakomodasi di seleksi PPPK 2022, tuturnya. Sutopo tidak bisa membayangkan jika Menpan RB Cahyokumolo saat itu menolak kuota 1 juta PPPK guru yang diajukan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek Nadiem Makarim. Jika saja itu terjadi, dipastikan akan banyak honorer non-K2 yang saat ini masih belum jelas statusnya. Saya dan kawan-kawan sudah menjadi PPPK berkat kebijakan beliau, ungkapnya. Dia berharap pejabat selanjutnya bisa mempertimbangkan dan memperjuangkan usulan FHNK2I untuk pengangkatan 1 juta PPPK guru dan tenaga kependidikan, Pendik. Pengakuan Fadlizon soal sosok Cahyokumolo, tidak banyak orang tahu. Politisi Partai Gerindra Fadlizon ikut berbela sungkawa atas meninggalnya Menpan RB Cahyokumolo. Ucapan duka meninggalnya Cahyokumolo itu disampaikan Fadlizon melalui akun Twitter pribadinya. Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Menpan RB Cahyokumolo. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulis Fadlizon. Fadlizon mengaku sudah mengenal Cahyokumolo sejak 30 tahun lalu. Saat itu, politikus PDIP tersebut masih menjabat sebagai Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI, dan anggota DPR RI. Saya mengenal masa Cahyo sejak 30 tahun lalu sebagai Ketum KNPI dan anggota DPR, sambungnya. Fadlizon juga mengenal Cahyo sebagai sosok pecinta budaya, rendah hati dan mudah berdialog. Seorang pribadi yang rendah hati, mudah berdialog dan pecinta budaya, tandas anggota DPR RI itu. Menpan RB Cahyokumolo meninggal dunia setelah menjalani perawatan sejak pertengahan Juni lalu. Cahyo dirawat di Rumah Sakit Adiwaluyo, Menteng, Jakarta Selatan. Cahyokumolo meninggal dunia pada Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022 sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat. Dikabarkan, Cahyokumolo meninggal dunia karena menderita penyakit komplikasi. Puan Maharani kenang sosok Menpan RB Cahyokumolo yang tak banyak diketahui orang. Ketua DPR RI Puan Maharani turut merasa kehilangan dengan meninggalnya Menpan RB Cahyokumolo,
pada Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022 siang tadi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya sangat berduka. Pak Cahyo sudah seperti keluarga sendiri, kata Puan. Puan Maharani mengatakan, dirinya mengenal Cahyokumolo saat masih dirinya kecil, karena teman akrab ibundanya Megawati Soekarnoputri. Saya memanggil beliau Om, karena sudah kenal beliau sejak saya kecil sebagai teman orang tua saya, ungkapnya. Puan juga menyebutkan Cahyokumolo salah satu orang yang berpengaruh dalam perjalanan politiknya. Saya kehilangan salah satu senior yang berpengaruh bagi perjalanan karir politik saya sampai hari ini, ujarnya. Menurutnya, Menapan RB Cahyokumolo adalah politikus yang matang sekaligus senior memiliki dedikasi tinggi dalam membangun Indonesia. Almarhum telah banyak memberi teladan dan pelajaran bagi para juniornya, termasuk dirinya, pungkas Puan Maharani. Ikut berduka, Ganjar Pranowo ungkap hal luar biasa yang dilakukan Cahyokumolo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut berduka atas meninggalnya Menpan RB Cahyokumolo. Melalui akun media sosialnya, Ganjar Pranowo mengunggah foto turut berduka cita untuk Cahyokumolo. Menurut Ganjar, selama ini seniornya di PDIP itu telah melakukan banyak hal luar biasa untuk Indonesia. Perjuangan dan dedikasi beliau pada negeri ini sangat luar biasa, tulsi Ganjar Pranowo. Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022. Ganjar juga mendoakan agar mantan sekjen PDIP itu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Selamat jalan Mas Cahyokumolo. Insya Allah panjenengan dapat tempat terbaik di sisinya, tandas Ganjar. Megawati berduka Cahyokumolo meninggal dunia, perintahkan kader dan simpatisan kibarkan bendera setengah tiang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ikut berduka atas meninggalnya Menpan RB Cahyokumolo. Melalui Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Megawati menyebut Cahyokumolo sebagai sosok kader terbaik bagi PDIP. Itu disampaikan Hasto Kristianto melalui keterangannya, Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022. Mas Cahyo dikenal sebagai sosok pemimpin dengan kesabaran tinggi, santun, dan menampilkan kepemimpinan penuh semangat persahabatan dan menyatukan, kata Hasto. Atas meninggalnya Cahyokumolo, Megawati langsung mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader dan simpatisan di kantor-kantor PDIP seluruh Indonesia, yakni untuk mengibarkan bendera setengah ting sebagai penghormatan terbaik bagi Cahyokumolo. Almarhum sosok yang setia mendampingi Ibu Megawati Soekarnoputri, ujar Hasto. Politikus asal Yogyakarta ini juga mengaku belajar banyak dari Cahyo. Saya diajarkan oleh Mas Cahyo bahwa berdedikasi pada Ibu Megawati harus menggunakan alam batin dan pikiran yang jernih, penuh dengan kejujuran dan kesetiaan, terangnya. Menpan RB Cahyokumolo meninggal dunia setelah menjalani perawatan sejak pertengahan Juni lalu. Cahyo dirawat di Rumah Sakit Adi Waluyo, Menteng, Jakarta Selatan. Cahyokumolo meninggal dunia pada Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022 sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat. Menpan RB Cahyokumolo meninggal dunia, ini profil dan rekam jejak politiknya. Menpan RB Cahyokumolo meninggal dunia setelah menjalani perawatan sejak pertengahan Juni lalu di Rumah Sakit Adi Waluyo, Menteng, Jakarta Selatan.
Dikabarkan, Cahyokumolo meninggal dunia karena menderita penyakit komplikasi. Informasi Cahyokumolo meninggal dunia disampaikan Sekretaris Kementerian PANRB Rini Wityantini. Bapak Menteri telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini pukul 11.10 waktu Indonesia Barat, ujar Rini. Profil Cahyokumolo dan rekam jejak politik. Cahyokumolo lahir di Surakarta pada tanggal 1 Desember tahun 1957. Cahyokumolo menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia sejak tanggal 23 Oktober tahun 2019 hingga tanggal 1 Juli tahun 2022 pada Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, Cahyokumolo menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mendagri. Jabatan Mendagri itu diampu oleh Cahyo dari tanggal 27 Oktober tahun 2014 hingga tanggal 20 Oktober tahun 2019 pada Kabinet Kerja. Ia juga merupakan salah seorang politikus Indonesia dan terpilih menjadi anggota DPRD RI periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Cahyo maju ke Senayan melalui daerah pemilihan Jawa Tengah 1. Cahyokumolo menjadi Ketua Fraksi PDIP DPR RI dan anggota Komisi 1 yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi di DPR RI. Di PDIP, Cahyo dipercaya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDIP periode tahun 2010 sampai tahun 2015. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Politik PDIP. Cahyokumolo juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Umum KNPI dan anggota Partai Golongan Karya. Di periode sebelumnya, Cahyo menjabat sebagai Sekretaris Jenderal KNPI Dati 1 Jawa Tengah untuk periode tahun 1987 sampai tahun 1990. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.